Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah bahas tentang cara membuat dokumen baru. Kini kita akan lanjutkan tentang guideline dan object manager. Sebenarnya sengaja ya, untuk guideline ini memang saya buatkan video terpisah karena dari pengalaman saya mengajar ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan atau masih kurang tahu cara penggunaan atau implementasi guideline pada desain grafis. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu sebenarnya apa tuh guideline dan buat apa guideline itu sendiri. Baik, guideline adalah garis bantu yang digunakan untuk meletakkan objek atau untuk membantu kita mengatur tata layout. Dan fungsinya tentu saja, mengingat dari definisinya, adalah agar objek atau bentuk yang kita inginkan atau yang kita buat bisa diletakkan, bisa diatur, bisa disusun dengan presisi, atau sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, sebelum kita membuat, saya akan kenalkan dulu yang namanya penggaris atau rollers. Dan ini di sini Anda melihat ada penggaris yang melintang horizontal atau istilahnya dengan sumbu X, dan garis yang melintang secara vertikal atau bisa disebut dengan sumbu Y. Oke ya. Dan untuk di Corel ini sedikit berbeda dengan program grafis lainnya, mungkin di Adobe Illustrator ataupun di Photoshop, di mana penggaris kalau di Corel 0 dimulai dari kiri ke kanan, adapun secara vertikal 0-nya dari bawah. Ini jadi membantu kita untuk mudah nanti untuk tata letak di guideline-nya. Oke, cara membuatnya cukup simpel. Misalnya kita mau membuat garis vertikal, caranya dengan cara di drag dari garis vertikal, kita drag atau kita klik tahan, kemudian diseret. Ya, seperti ini. Ini kita letakkan pada posisi yang kita inginkan, kemudian kita lepas. Oke. Ketika guideline berwarna merah, ini artinya guideline sedang kita seleksi atau guideline sedang kita pilih. Oke, sambil Anda perhatikan pada sumbu X ini juga ada 8,043 mm. Artinya posisi guideline ini berada pada posisi 8,43 mm. Dari mana hitungannya? Dari 0. Baik, saya akan zoom dulu. Seperti ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,4,3. Ini begitu. Baik. Untuk bikin yang dari horizontal gimana? Sama caranya dengan cara di drag atau diklik, tahan dan seret seperti ini. Kita letakkan, misalnya kita meletakkan di sini. Cuma yang beda nanti pada sumbunya saja. Kalau Y ini nanti sumbu vertikal, berarti dia di posisi vertikalnya, dan di sumbu horizontal menggunakan sumbu X ya. Seperti ini. Di sini posisinya adalah 288,111 mm. Anggaplah seperti itu. Begini. Kenapa kok ini 288? Ya, karena dia posisinya ada pada hampir paling belakang. Baik, saya akan nonatin dulu seperti ini, klik. Silakan diperhatikan pada ukuran kertas. Di sini ada 297, ini berarti ukuran tinggi dari kertas A4 adalah 297. Dan kita sudah menarik guideline, kita letakkan di sini, maka posisinya adalah 288. Artinya, jadi begini, dari sini 297, 296, 295, 294, seterusnya sampai 288. Gitu ya. Gimana? Udah mulai nyambung?
Coba misalnya gini, misalnya kita ulangi lagi, misalnya kita mau bikin guideline horizontal dengan posisi gini, misalnya 5 mm ke bawah. Jadi tinggal masukkan saja di sini seperti ini. Ya, kok hilang? Sudah tidak hilang, dia cuma pindah di bawah sini, tergeser. Ya, ini dia. Ini berarti posisinya ada di nomor 5. Saya letakkan di sini kan, yang terlihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling mendasar adalah pada Corel adalah kita tahu dulu perhitungan penggarisnya. Jadi kalau untuk horizontal dari kiri ke kanan, adapun yang vertikal 0-nya di bawah dan posisi akhirnya ada di 297-nya ada di bagian atas. Jadi kebalik ya. Ini mungkin sedikit agak, kalau belum terbiasa, sedikit agak suka terbalik. Ya, selain dengan cara di drag, kita juga bisa mengatur dengan cara dimasukkan nilainya pada sumbu X. Contoh, kita ulangi lagi di sini. Saya mau bikin ini, garis ini posisinya ada 5 mm. Kita seimbangkan dengan yang bawah. Yang bawah posisinya 5 mm. Ya. Kita mau seimbangkan juga di sini juga 5 mm. Otomatis perhitungannya adalah 297 dikurangi 5. Kok gitu? Iya, karena di sini kan 297, nanti 296, nanti 295 dan seterusnya hingga 297 dikurangi 5 sama dengan 292. Baik, kita akan coba masukkan di sini. Kita hapus dulu 292 seperti ini. Maka ini akan mempunyai margin atau jarak antara garis tepi dan guideline bukan sekitar tapi 5 mm tepat. Nah, seperti ini 5. Itu juga di sini 5. Baik, sekarang kita coba menggunakan yang vertikal. Kita masukkan juga di sini 5. Di sini kita masukkan 5. Kenapa? Karena nolnya dari sini ya. Kita enter saja. Sekarang kita masukkan guideline lagi dengan lebar margin 5 mm. Nanti kira-kira berapa yang dimasukkan? Ya, yang kita masukkan adalah 205. Karena 210 dikurangi 5. Coba kita masukkan dulu. Kita klik untuk menyeleksi guideline ya. Kita klik dulu untuk menyeleksi guideline. Kemudian kita masukkan 210 dikurangi 5 sama dengan 205. 205. Ya. Coba sekarang aman perhatikan. Ini akan mempunyai posisi yang sama pada tiap sudutnya. Gimana? Apa masih perlu kita ulangi lagi? Oke, satu kali lagi. Misalnya kita mau bikin lagi garis tepi ini tepat pada kita mau bikin guideline yang tepat pada tepinya, pada border halamannya. Sama, tarik dari vertikal sini. Karena memang tepi halaman itu dimulai dari 0, kita masukkan saja 0. Kita masukkan saja 0. Ya, seperti ini. Ini akan tepat pada posisi pinggir halaman. Misalnya kita mau bikin yang paling ujung terakhir, maka kita tinggal lihat saja di sini berapa. 210 misalnya lebarnya. Kita buat lagi, kita tarik dari penggarisnya. Terus kita masukkan 210. Ya, seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan guideline yang tepat pada ujung halaman. Begitu juga nanti untuk bagian atas maupun bawah. Sama, kita tarik dari garis horizontalnya, kita masukkan 0. Dan juga kita masukkan untuk yang bagian atas, karena yang atas adalah 297 dari perhitungan ini. Karena 0-nya dimulai dari bawah ya. Kita masukkan
ukuran tingginya itu 297 karena ini ukuran A4 dalam bentuk potret ya, atau tegak maksudnya. Oke. Berarti Anda sudah mendapatkan guideline yang presisi pada tiap sudutnya ya. Kalau memang nanti dirasa agak sulit, silakan Anda pause video ini, kemudian ikuti langkah-langkah yang telah saya berikan dan silakan dipraktekkan. Oke. Sebelumnya tadi ada yang kelewatan sebenarnya. Untuk zoom in dan zoom out pada Corel kita bisa menggunakan scroll yaitu roll atau bola roll ya, apa istilahnya, itu penggulung yang ada pada mouse ya, itu ada kan yang di tengahnya ada seperti kayak roda lah. Untuk zoom in, untuk memperbesar, kita gunakan scroll ke depan, kita gulung ke depan, dan untuk zoom out atau memperkecil kita gunakan scroll ke belakang. Jadi arahnya ke belakang, kalau ke depan zoom in, kalau ke belakang zoom out. Itu tadi cara membuat guideline. Tadi saya sempat ditanya oleh peserta didik saya, apa memang harus Pak mendesain menggunakan guideline? Apa sebenarnya begini, ini guideline ini nanti akan sangat dibutuhkan, bukan hanya saja perlu, tapi memang sangat dibutuhkan apabila Anda membuat desain yang kompleks atau desain yang menuntut untuk hasil yang presisi. Nanti akan saya berikan contoh kasusnya. Jadi guideline ini sangat dibutuhkan nantinya. Jadi untuk sementara kita tahu dulu apa itu dan bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah itu ya. Jadi begitu juga nanti misalnya begini, kita mau bikin guideline pada tengah halaman, jadi tinggal 210 dibagi 2 sama dengan 55. Maaf, 105. Maaf. Saya agak lemah ya matematikanya. Kita bisa menghitung 210 dikurangi 5 berarti sama dengan 105. Kita coba 105. Yap. Nah, berarti guideline ini ada posisi di tengah kertas A4. Kurang lebih begitu caranya untuk membuatnya. Apa memang harus sesulit itu gitu ya? Sebenarnya tidak. Memang karena kita sedang belajar, otomatis kita mulai dari cara manual terlebih dahulu. Sebenarnya ada preset untuk guideline ini yang disediakan oleh program Corel, sudah ada. Kita tinggal atur presetnya dan tara, sudah jadi. Kita tanpa harus ngitung, masukkan dan seterusnya. Oke, untuk praktek kita hapus dulu nih ya. Saya akan tunjukkan. Oh ya, untuk menghapusnya kita klik dulu, klik ini. Terus kita delete seperti ini, atau dengan cara di double klik. Maaf kok nggak keluar ya. Nanti aja delete. Kita hapus dulu satu persatu. Ini ada cara yang mudah untuk membuat guideline, yaitu dengan cara menggunakan preset. Kita ambil saja vertikal atau horizontal terserah. Kita klik dulu, nanti akan keluar seleksinya seperti ini. Kita masukkan preset guideline. Ya. Nah. Oke, sambil sama perhatikan lembar kerja. Di sini ada Corel preset. Ini adalah guideline atau preset dari guideline yang sudah disediakan oleh program. Ya, misalnya kita mau pasang back border. Jadi kita nggak susah-susah ngitung lagi. Kita tinggal apply, maka dia akan keluar sudah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini sudah ada keluar guideline-nya. Misalnya kita mau bikin guideline untuk safe zone atau printable area. Tinggal klik aja apply preset. Ya, ini istilahnya untuk margin ya. Jadi ini otomatis ukurannya juga sudah ditentukan oleh program Corel. Atau mungkin kita mau tambahkan print area, kita tinggal apply saja. Oke. Dan
Oke, udah bukan ya. Jadi seperti itu cara bikinnya yang versi mudahnya. Cuman pada kenyataannya beberapa desainer menginginkan pengaturan guideline secara manual ya. Tapi setidaknya kita tahulah cara bikin yang secara instannya gimana. Oke. Oke, saya ulang lagi dari sini. Sekarang saya akan kasih contoh guideline pada pekerjaan yang nyata. Ini ada beberapa project yang pernah saya kerjakan, meskipun nggak terlalu bagus ya. Ini cuma sekedar contoh saja. Ini adalah salah satu project yang saya kerjakan, dan ini adalah contoh guideline yang saya gunakan. Oke, ini ada safe zone, printable area, dan bleed area. Oh ya, ngomong-ngomong soal bleed area, ini mungkin adalah teknik yang sering dilupakan ya. Jadi bleed area itu sebenarnya area potong, dimana dengan bleed area itu nanti harapannya kita nggak pernah menyisakan area putih, karena bleed area nanti akan mengantisipasi misalnya ada ketika dipotong agak miring, ketika geser atau apa, maka objek kita nggak akan menyisakan ruang putih ya. Jadi intinya bleed area itu area yang memang sengaja dibuat lebih dari garis tepi. Tujuannya adalah untuk menjaga biar tidak geser, atau menjaga agar nanti objeknya atau desain yang kita buat tidak menyisakan ruang putih. Oke, itu dulu tentang guideline ya, itu dulu tentang guideline. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke sekilas mengenal object manager. Oke, saya rasa cukup sekian. Apabila atau mungkin kalau kurang paham, silahkan tanyakan aja di komentar, di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.